Nanti aja dong, Han. Oke, tadi sampai jadi perangkat lunak yang dibutuhkan di sini selain Office dan file PDF yang sudah kita pakai semester sebelumnya, ada lagi aplikasi kalkulator matrik. Ini ada disediakan oleh Play Store di HP Android ya. Ini juga ada. Kemudian Maktek terdahulu yaitu rangka batang dan portal. Jadi saya batasi hanya sampai rangka batang dan portal ya. 2 dimensi. Untuk yang beton 2, materi pembahasannya ini kolom dan fondasi. Jadi kalau yang beton sebelumnya, semester lalu, itu kita bahas adalah plat dan balok. Ya. Karena kolom dan fondasi dangkal. Nah, fondasi dangkal ini ya. Saya juga mungkin ada asumsi, ada anggapan bahas mata kuliah fondasi ya, teknik fondasi ya. Nah ini supaya tidak overlap, mungkin ini saya sudah usulkan bahwa beton ini tidak bahas lagi mengenai fondasi. Fondasi nanti dibahas di teknik fondasi. Itu yang sedang saya usulkan. Mungkin untuk berikutnya ya. Untuk semester ini mungkin ya masih dibahas. Jadi yang dibahas di sini adalah fondasi yang fondasinya fondasi dangkal yang ada di SNI ya. SNI-nya tetap 2019. Kemudian untuk yang perangkat lunak yang dipakai selain Office PDF, ini aplikasi untuk membuat kolom ya. Aplikasi untuk membuat kolom diagram interaksi. Tinjauan ini terdahulu balok dan patok ya. Tugas pendahuluan nanti ya mungkin mengenai matriks sama rangka batang balok itu yang mungkin semester lalu ya. Nanti kita lanjut setelah mata kuliah ini. Mata kuliah MP5. Oke, saya bacakan lagi. Jadi untuk ini hanya ada file. Jadi kalau ada tugas itu pakainya file PDF. Ya. Tidak lagi menerima Excel, dokumen, atau mungkin kelas lain. Kemarin saya masih melihat ada yang pakai Excel. Biasanya namanya itu supaya ini saya pakainya 3 huruf yang pertama, kemudian subjeknya misalnya MT5, kelasnya 3 TKG 2 ya, tahunnya 2021. Kemudian gunakan warna hitam putih. Kemudian ini mungkin kadang-kadang suka di ada yang warna-warni jadi kayaknya meriah banget, jadi bukan itu maksud saya. Saya hanya pakai warna hitam putih. Sekali lagi tidak ada copas ya. Ini memang sampai sekarang saya masih agak kesulitan untuk membedakan mana yang copas, mana yang bikin sendiri ya. Tapi memang mungkin agak lama karena mungkin tidak hanya satu ya. Pengumpulannya semuanya melalui e-learning. Jadi tugas-tugas nanti dikumpulkan di e-learning. Tidak menerima lewat email atau lewat WA group ya. Jadi saya tidak terima. Ini kira-kira gambaran untuk bangunan ya. Untuk beton dan jadi di sini mungkin yang perlu kita batasi adalah perhitungan yang dilakukan di sini 2 dimensi ya.
memang walaupun dua dimensi sudah tidak dipakai lagi, karena sekarang kan orientasinya kepada software semua ya. Namun untuk pemahaman gaya-gaya dalam, di sini masih menggunakan dua dimensi. Itu saja mungkin yang perlu saya tekankan lagi untuk Matek dan beton. Kemudian materi yang akan dibahas di Oke, saya share lagi petanya ini. Mudah-mudahan kelihatan. Ini RPS yang mungkin semester lalu ya, yang mungkin sudah agak dirubah. Ini berlaku untuk yang konstruksi gedung, baik D3 atau D4, yaitu yang semester berapa? Semester 5 ya. Intinya bahwa mahasiswa mampu menganalisa struktur, menganalisa struktur bangunan gedung dengan metode gaya atau kekakuan atau perpindahan, namanya banyak ini nama metodenya, dengan alat bantunya matrik ya, untuk struktur balok, rangka batang ataupun portal gudang. Jadi untuk menganalisa, jadi yang dianalisa itu adalah hal-hal yang akan dianalisa nanti akan kita lihat di sini. Jadi tidak hanya mencari gaya dalam saja ya, tidak hanya mencari gaya dalam, menghitung gaya dalam, sudah selesai, enggak ya. Jadi yang pertama, ini perlu dukungan Matek yang keempat. Di sini cara kamu mencari reaksi perletakan, kemudian cara membuat gaya dalam, ini mungkin dibutuhkan di sini. Tapi memang walaupun tidak dipakai, tapi dasarnya ada di sini. Yang pertama sekali adalah mampu menghitung dengan matrik. Nah, di sini tentunya kamu pakai alat bantunya adalah kalkulator matrik ya. Kalkulator matrik ini bisa kamu cari di Play Store ya, gratis. Kemudian poin yang kedua ini deformasi elemen struktur, dan baru apa itu deformasi? Deformasi itu perubahan bentuk. Perubahan bentuk itu ada putaran sudut, ada displacement ya. Kemudian baru kita masuk dasar teori metode. Metodenya namanya metode perpindahan, metode gaya, metode kekakuan. Banyak yang menyebutnya bermacam-macam. Intinya metodenya perpindahan. Kemudian pertama yang dihitung adalah strukturnya rangka batang. Kemudian balok, dan setelah balok adalah portal. Jadi mungkin portal ini perkiraan saya nanti setelah UTS. Kalau yang sebelum UTS adalah rangka dan balok. Oke, itu kira-kira gambaran ya, gambaran untuk Matek 5 ini. Kalau ada yang mau tanya waktu saya menjelaskan, silakan aja ya. Saya mungkin terbuka aja. Oke, kemudian kira-kira untuk bangunan, saya ambil di sini contoh bangunannya, bangunan tingkat rendah ya.
Ini ada gambar bangunan 3 atapnya itu dari baja, kemudian bangunannya adalah dari portal beton. Ini atapnya atap baja. Bisa rangka batang, bisa single profil ya. Ya, ini kira-kira untuk yang sederhana, yang masih bisa dianalisa oleh 2 dimensi ya. Ini portal baja dari single profil. Ini kalau yang rangka batang. Rangka batang kira-kira seperti ini. Ya, rangka batang ini ya. Kemudian oke, untuk materinya sudah saya siapkan di melalui e-learning ya. Yang mungkin saya harapkan sudah disiapkan oleh kamu untuk minggu berikutnya. Yaitu di sini materinya sengaja saya potong-potong ya. Ini saya ambil dari referensi buku yang saya buat ya. Metode perpindahan untuk dengan Excel ya. Saya sudah buat bukunya, cuman hak ciptanya ada di Gedung Ki, jadi saya tidak bisa memperbanyak sendiri. Kalau memperbanyak dijual harus melalui Gedung Ki ya. Ya, bab yang dibahas di sini adalah ya, dari rangka batang sampai kelihatan ya ini layarnya, dari rangka batang kemudian ada balok ya, rangka batang ada balok ya. Nah ini nanti kita berurusan sama matrik ya, matrik yang ukurannya mungkin cukup lumayan. Nah mungkin untuk di sini saya batasi sampai ukurannya adalah 12 kali 12. Di sini contohnya mungkin yang sederhana sampai 10 ya. Strukturnya sederhana. Nah ini adalah materi yang akan dibahas selama sampai dengan UTS. Kemudian referensinya, ya, buku textbooknya ada dari Cukiawang sama Supartono. Ya. Tadi referensinya mungkin saya belum singgung ya. Ini yang bahasa Indonesia ada buku lama ini. Supartono sama Wang, Cukiawang mengenai metode matrik untuk menganalisa struktur. Itu referensinya. Nah, untuk pembahasannya mungkin sudah jelas dari rangka batang dan balok ya. Jadi alat bantunya itu kamu butuh kalkulator matrik ya. Sekarang itu mungkin sudah nggak ada yang jual kalau kalkulator matrik ya. Memang agak mahal, kalau dulu saya beli
agak mahal. Sekarang itu mungkin kamu nggak usah beli, cuman bisa download dari Play Store, ya. Play Store aplikasi untuk berhubungan kalkulator dengan matrik. Nah, untuk tugas pendahuluan nanti sudah saya siapkan. Di sini adalah, ini sudah juga saya di e-learning ya. Oke, ini contoh tugas pendahuluan. Perkalian matrik ya. Ini ada matrik A, ada matrik S. A kali S dan S kali A. Itu gimana hasilnya? Tahu kan ya matrik? Halo? Iya, Pak. Ya, tahu ya. Iya, Coba Pak. kamu coba ini nanti. Terus solusi persamaan linier. Jadi kalau mungkin dari matematik, kamu kan mengerti persamaan linier ya. Cuman ini ada beberapa persamaan linier. Beberapa persamaan linier misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini solusinya bagaimana? Ini K dikali X sama dengan P. Ini K-nya, ini P-nya. Dicarinya X-nya. K kali X sama dengan P. Kemudian, itu dari matematik ya. Kemudian untuk yang Mektek semester lalu, rangka batang. Statis tertentu ya. Nih. Apakah kamu bisa mencari gaya batangnya? Banyak cara, ya. Bisa kamu pakai Cremona, timbangan titik, atau kamu jajar Mekteknya apa untuk rangka batang? Atau belum dibahas rangka batang? Udah Pak, semester 3. Rangka batang udah dibahas belum? Mektek semester 4? Sudah, Pak. Sudah ya? Semester 3 Pak. Semester 3. Oke, nggak tahu deh, pokoknya semester berapa. Intinya saya minta kamu coba cari gaya batang ini. Dan yang ketiga adalah menggambar gaya dalam. Ini balok. Metode cross biasanya yang paling populer. Saya harapkan juga sudah dibahas metode crossnya ya. Sampai menggambar gaya dalam. Ini tugas pendahuluan untuk Mektek. Oke. Ada yang mau tanya? Itu tugas pendahuluan. Modal untuk memahami metode matrik ya. Jadi ada perhitungan matrik. Ini mungkin sudah apa? Isoma ya waktunya sudah ajan. Oke, saya break dulu kalau gitu. Saya break. Ini nanti saya lanjut berarti jam 1 ya. Karena mungkin sudah dari pendahuluan. Oke, ada yang mau tanya mungkin sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut nanti jam 1 ya. Karena mungkin sudah waktunya Isoma. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.